Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan pertemuan keempat di kelas marketing manajemen. Kita akan membahas tentang faktor atau elemen lingkungan yang mempengaruhi dunia usaha bisnis atau bisnis umum secara langsung dan tidak langsung bersama saya Humaira Asadullah Khan, SCMM. Dalam dunia usaha terdapat dua pihak yang berkepentingan. Yang pertama, stakeholder yang berpengaruh secara langsung, yakni eksternal, stakeholder, pihak luar, dan internal stakeholder, yaitu pihak dalam. Pihak internal dunia usaha. Yang pertama karyawan, dengan memiliki sumber daya manusia atau SDM yang baik akan sangat membantu dunia bisnis untuk maju. Lalu yang kedua, pemegang saham dan dewan direksi adalah dua bagian penting yang mengatur kegiatan atau jalannya roda perusahaan publik di mana para pemegang saham memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi suatu perusahaan dengan hak suara yang dimilikinya sesuai dengan presentase saham yang dimiliki. Lalu pihak eksternal dunia usaha, pelanggan atau konsumen. Konsumen dapat dibagi atau dibedakan menjadi dua, yaitu konsumen perorangan atau individu dan konsumen lembaga perusahaan bisnis. Konsumen membelanjakan uang yang dimilikinya untuk barang atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada pemasok atau supplier, yaitu membantu perusahaan untuk mendapatkan faktor produksi atau input untuk diolah menjadi keluaran atau output yang memiliki nilai tambah. Lalu ada pemerintah, lembaga yang membuat undang-undang, kebijakan serta peraturan agar roda perekonomian suatu negara atau daerah dapat berjalan seperti yang telah direncanakan. Serikat pekerja berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pekerja seperti upah, jam kerja, fasilitas, kondisi kerja, dan sebagainya. Yang kelima ada pesaing atau rival. Semakin kuat pesaing kita, maka akan mengurangi omset perusahaan sehingga perlu secara terus-menerus melakukan pengembangan dan perbaikan untuk dapat menguasai pasar. Yang keenam ada lembaga keuangan, contohnya seperti bank, asuransi, leasing, atau sewa guna, dan lain sebagainya yang membantu perusahaan dalam mengelola keuangannya. Yang ketujuh, lembaga konsumen. Lembaga ini akan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya. Jika ada masalah antar konsumen dengan produk perusahaan, maka lembaga konsumen akan membantu konsumen. Kelompok khusus, contohnya seperti kelompok sosial, kelompok pencinta alam, dan lain-lain. Yang kesembilan, pihak yang berkepentingan lain. Memperhatikan lembaga atau organisasi lain yang berhubungan dengan bisnis yang dijalankan. Jika kita terjun ke dalam bisnis, rumah sakit, maka kelompok dokter, para medis, pasien, dan lainnya harus diperhatikan. Menurut Kusdi tahun 2009, hubungan antar perusahaan dengan elemen lingkungan dapat berupa A. Hubungan bersifat jangka panjang, hubungan dengan pemasok baik itu berupa pemasok energi, bahan, pemodal, pelanggan, masyarakat, dan pemerintah. Lalu hubungan yang bersifat sementara atau jangka pendek, contohnya hubungan dengan pelanggan yang bersifat sekali atau bisa berulang-ulang. Lalu hubungan bersifat kerjasama bisa bersifat persaingan atau perbedaan kepentingan. Yang keempat, hubungan regulatif, yaitu hubungan dengan badan-badan pemerintahan. Strategi dalam respon pengaruh lingkungan, perubahan internal, menyesuaikan aspek-aspek di dalam organisasi seperti perencanaan, struktur sistem, dan prosedur kerja sehingga dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang dapat berubah sewaktu-waktu. Yang kedua, pengendalian lingkungan. Untuk mengendalikan lingkungan dapat melakukan cara-cara berikut diantaranya merger, kontrak, kooptasi, iklan humas, asosiasi perusahaan sejenis, merubah bidang kegiatan. Sekian pertemuan marketing manajemen, kita akan lanjutkan diskusi di kelas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.